10.000 jam untuk bisa expert di bidang forex, episode 2. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channel YouTube-nya Nusantara Ethos Community, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Oke, di video kali ini saya pengen membahas satu pertanyaan menarik yang sebetulnya muncul di dalam satu buah video yang berhubungan dengan 10.000 jam tadi yang kita bahas di awal. Jadi kan seperti saya bahas di videonya ya, teman-teman mungkin bisa lihat linknya di pojok atas ini ya. Teman-teman lihat dan teman-teman tonton dulu kalau belum nonton, karena di situ saya bahas satu kaidah yang menarik banget untuk dijadikan pedoman menurut saya dari sebuah buku yang saya baca, dan buku itu banyak mempengaruhi pencapaian-pencapaian dalam hidup saya sebetulnya. Kurang lebih seperti itulah. Nah, di dalam buku itu dibahas tentang Bill Gates dan tentang The Beatles gitu ya. Di salah satu babnya yang membuat mereka bisa sukses itu salah satunya adalah kaidah 10.000 jam. Nah, saya nggak akan bahas lagi, teman-teman tonton video itu ya kalau ngomongin tentang 10.000 jamnya. Nah, di sini ada pertanyaan nih dari Chin Frankie Tanjung ya. Mas, kalau 10.000 jam for experts, kalau di forex, sama dengan melihat chart depan komputer 10.000 jam kah? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Oke, jadi gini teman-teman. Teman-teman perlu paham dulu bahwa 10.000 jam itu adalah waktu kita bertumbuh. Waktu kita sepenuh hati sedang menjalani dan bertumbuh di bidang forex. Nah, kalau kita bicara waktu charting, sebetulnya tidak banyak. Apalagi kalau teman-teman sekarang sudah ada di dalam NFC Public Launch ya, di dalam Trebelio, teman-teman masuk kalau belum ada di dalam nfcvip.net/komunitas. Ada di linknya di bawah video ini ya, di tombol klik segitiga tuh, klik deskripsinya ada nfcvip.net/komunitas. Masuk dan diskusi bareng-bareng sama kita, bertumbuh gratis ya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan dari Chin Frankie Tanjung tadi nih, sama siapa nih? Mas Frankie kali ya. Gini mas, jadi ini juga bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua. Apa yang saya rasain, yang saya lakukan, yang kita alami di masa lalu mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman di masa depan, sehingga pertumbuhan teman-teman bisa jauh lebih cepat dibandingin yang pernah kita alamin, gitu ya. Kalau ada orang bilang pengalaman adalah guru yang paling berharga, maka harganya jauh lebih mahal jika ada orang lain yang mau membagikan pengalamannya, sehingga teman-teman bukan melalui trial and error gitu loh, tapi mencoba strategi yang paling berhasil dari orang yang sudah mengalami berhasil dan gagal di satu bidang tertentu. Ya, nah balik lagi ke pertanyaan 10.000 jam tadi. Jadi gini teman-teman, 10.000 jam itu bukan 10.000 jam di depan komputer ngeliatin chart ya. Kalau kita bicara membangun sebuah trading plan, mungkin teman-teman membutuhkan waktu lebih banyak di awal. Itu pun nggak akan sampai 8 jam sehari kok. Kita hari ini hanya punya 15 menit sampai setengah jam kurang lebih charting time-nya. Ketika London Open jam 1 jam 2 siang kita akan charting dengan sangat fokus. Setelah itu mungkin setiap pergantian candle di H4, mungkin jam 4 sore, jam 8 malam, sama jam 10 kurang lebih sebelum tidur. Jadi total nggak nyampe 1 jam sebetulnya kita charting. Nah, itu berhasil kita lakukan kenapa? Karena sebelumnya kita sudah sangat banyak banget charting dan kita menemukan efektivitas tertentu yang bisa kita jadiin bahan untuk menghemat waktu charting kita. Kenapa itu jadi penting? Karena semakin lama kita berada di depan chart, semakin jadi over analisa sebetulnya. Karena area itu sangat mudah dilihat kalau teman-teman terlatih. Nah, area buy atau area sell yang bagus itu teman-teman bisa dapetin dengan pengalaman, dengan jam terbang. Karena apa yang kita bagikan di seminar-seminar NFC, sudah 1.000 orang lebih yang hadir ke seminar kita. By the way, mungkin dalam 1, 2, 3 bulan lagi kita akan rilis satu bentuk edukasi yang bisa deliver value dengan sangat baik ke teman-teman semua. Tapi saya nggak tahu, saya masih belum putuskan apakah kita akan bentuk online course, webinar, atau mungkin akan bikin seminar offline lagi yang gede gitu ya. Ya coming soon lah, tunggu infonya di dalam Trebelio ya, di dalam tribe kita di NFC Public Launch. Nah, terus ngapain dong? Kalau misalnya 10.000 jamnya mau cepat dicapai. Gini, 10.000 jam itu teman-teman gini loh. Ketika kita trading, jangan teman-teman pikir teman-teman hanya mendapatkan aktivitas charting saja. Yang lebih penting dari itu juga, yang sama pentingnya dari itu, teman-teman itu perlu mencatat historinya. Jadi, ketika teman-teman merencanakan sebuah trading plan gitu ya, buka laptop gitu ya, lalu buka chart, buka dulu misalnya Duyun Anggara Relative Strength and Weakness atau RSW, itu di setiap hari diposting tuh. Setiap hari aktif trading ya, kalau sekarang kan akhir Desember lagi libur.
setiap hari aktif trading itu setiap hari kerja, teman-teman selalu ada post tuh duluan. Kadang-kadang dari Mas Teguh, dari Mas Iwan, kadang dari Mas Rifki gitu ya. Mereka forward RSW. Kadang-kadang juga dari members kayak misalnya ada Mas Teguh juga ada tuh yang sering post RSW ya ke dalam tribe kita, di komunitas kita itu juga mereka sering rilis gitu ya setiap hari. Nah, teman-teman lihat trennya arahnya kemana. Di pair-pair tertentu ada yang hanya boleh jadi buyer, ada yang hanya boleh jadi seller, nggak boleh kebalikannya. Filternya ini akan membuat teman-teman tidak bisa floating minus berkepanjangan, kurang lebih seperti itu. Karena teman-teman hanya akan mendapatkan peluang di area-area yang sangat trending, itu yang pertama. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah catat dulu rencana jual atau rencana beli di pair apa. Nah, selanjutnya teman-teman cari areanya, dapetin harganya. Kalau ada areanya dan harganya, teman-teman catat tuh di Excel boleh. Gambarnya di screenshot, dimasukin ke PowerPoint juga boleh. Rencana jual, rencana belinya di pair apa, bentuknya seperti apa, areanya di mana di garis. Oke, setelah mencatat, teman-teman perlu mereview hasilnya nanti. Apakah nanti di cancel karena news misalnya, apakah nanti di cancel karena counter trend misalnya, trennya udah berubah, kita nggak ambil lagi peluangnya. Itu mungkin terjadi. Kalau tidak di cancel berarti terjadinya adalah antara dia kena TP, dapat profit, atau kena SL, teman-teman loss. Dicatat, terus di review lagi, dianalisa lagi, kenapa TP, kenapa SL. Sehingga teman-teman akan membiasakan mata teman-teman semua untuk melihat mana strategi yang SL, mana strategi yang TP, kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman bisa itu foldernya, ada folder TP, ada folder SL, ya. Nah, itu adalah aktivitas selanjutnya selain teman-teman charting. After chartnya juga di screenshot dan dimasukin ke dalam PowerPoint, jadi before-nya ada, after-nya ada. Oke? Buat teman-teman yang pernah nanya nih, terus cara nyatetnya gimana Pak? Boleh lihat contoh PowerPoint-nya? Kita udah sering rilis kok. Kalau teman-teman mau, teman-teman masuk ke dalam channel YouTube-nya Duyan Anggara itu di bulan-bulan yang lalu kita sudah rilis review NFC VIP. Nah, di situ dilihatin tuh PowerPoint chart before and after kita yang sangat spesifik yang teman-teman juga boleh contek caranya. Itu yang kita lakukan bertahun-tahun konsisten di forex trading. Lanjut, yang selanjutnya, waktunya ngapain aja lagi selain charting? Teman-teman perlu belajar. Belajarnya di mana? Di video-video misalnya, di PDF, di buku-buku. Teman-teman belajar. Kalau saya sangat suka dengan video. Saya orangnya visual. Saya suka mendengar dan melihat sekaligus, apalagi videonya bergerak, ada orangnya gitu ya. Jadi kita belajar banyak. Teman-teman bisa lihat video-video di YouTube. Mulai teman-teman yang sangat pemula, teman-teman bisa cari video-video di YouTube, cari bagaimana cara memulai trading forex di bidang-bidang spesifik yang terminologi teman-teman kurang ngerti. Misalnya cara buy di forex, cara sell di forex misalnya, apa itu pips di forex, apa itu spread misalnya. Kenapa kita sebagai traders itu mau yang spreadnya tipis, nggak mau yang tebel. Apa biaya transaksi atau fee misalnya, komisi dan seterusnya. Sehingga teman-teman paham dasar forex. Buat teman-teman yang sudah bertahun-tahun trading mungkin sudah sangat familiar dan sudah sangat mudah tuh ngeklik buy atau sell gitu ya. Sudah tahu pairnya gimana gitu ya. Mungkin sudah kenal banget karakteristik pair tertentu sehingga sangat akrab dengan Euro USD, mungkin dengan gold dan seterusnya. Nah, teman-teman belajar itu juga merupakan sebuah pekerjaan yang bisa dibilang membangun 10.000 jamnya tadi. Lanjut, teman-teman juga perlu hadir di seminar apapun yang berhubungan dengan forex dan pengembangan diri. Nggak cuma soal teknis ya, teman-teman juga harus bisa menyiapkan soft skill-nya. Teman-teman perlu mengupgrade diri, merendahkan hati, mau jadi orang yang sangat mudah, menjadi pembelajar yang sangat hebat gitu. Itu juga penting. Setelah itu baru ilmu teknisnya, teman-teman hadir ke seminar yang memang bagus gitu ya. Kalau saya ya kita ketemu sama mentor-mentor kita. Saya masih ketemu sama teman-teman di Trading Academy. Kita punya sebuah komunitas tempat diskusi. Kita juga masih komunikasi sama mentor-mentor tentang bagaimana kita meng-create sebuah area. Dan kita juga nggak cuma itu, bagaimana mereka ngajar pun kita juga tanya supaya kita bisa deliver value lebih baik juga ke teman-teman semua. Itu kita lakukan. Nah, buat teman-teman juga perlu bertumbuh di sisi itu. Hadir ke seminar, terus diskusi, itu penting. 4 mata sama mentor misalnya ya, atau juga teman-teman kalau nggak punya mentor yang deket dan langsung bisa dijangkau ya, teman-teman masuk ke dalam tribe kita, diskusi di sana, tanya jawab di sana dengan sangat aktif, sangat haus dengan informasi dan bertumbuh. Nah itu juga durasinya panjang loh teman-teman, semuanya bisa ngabisin berjam-jam setiap hari, sehingga menuju ke 10.000 jam jauh lebih cepat. Dan saya jamin, saya sangat setuju dengan buku itu ya, yang judulnya Outliers, kalangannya Malcolm Gladwell. 10.000 jam itu adalah pemisah antara orang yang sangat tekun dan sangat ahli dengan orang yang keberuntung saja. Yang sangat tekun dan sangat ahli itu akan bisa menjadi pembelajar yang luar biasa dengan hasil yang luar biasa juga. Apalagi baca buku misalnya. Dan yang terakhir teman-teman review.
hasil tradingnya teman-teman semua. Kalau baru 5-10 transaksi teman-teman baru kena loss-nya lebih banyak, aduh modalnya berkurang, jangan patah semangat teman-teman. Jangan juga jadi ragu, teman-teman harus bisa mencatat dan mereview dengan sangat baik di sisi jumlah transaksi juga. Minimal 30 atau 50 transaksi, kalau bisa 100, itu minimal banget. Kalau teman-teman sudah tembus 1000 transaksi dengan sangat konsisten, teman-teman bisa dengan 10.000 transaksi ke depannya, itu bisa dengan hasil yang hampir sama, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau baru 5, 10, 15, 20, bisa jadi itu kebetulan teman-teman lanjutin dulu, baru teman-teman ambil kesimpulan untuk merubah apakah strategi ini bekerja dengan baik atau tidak. Oke? Dah, panjang jadinya ceritanya ya. Intinya 10.000 jamnya teman-teman bisa lalui dengan banyak hal, dan teman-teman nggak pernah berhenti ya. Saran saya, teman-teman harus terus semangat, harus terus bertumbuh. Kalau teman-teman sudah lewati 10.000 jamnya, baru teman-teman akan merasakan perbedaannya sangat jauh antara teman-teman yang masih belajar, yang sangat serius bertahun-tahun tapi ternyata tidak meluangkan waktu cukup banyak untuk belajar, dengan yang pembelajar luar biasa sampai hit 10.000 jam tadi. Ya, oke, itu dari saya teman-teman. Kalau teman-teman mau dikembangkan lagi, silahkan kasih komentar di bawah. Kalau teman-teman juga mau bertanya apapun yang mungkin teman-teman kebayang di tengah-tengah video gitu ya, teman-teman pause videonya juga boleh. Klik komentar di bawah dan isi, lalu komentar juga untuk bisa dapat kita review lagi, kita rilis lagi nanti video selanjutnya seandainya menarik pertanyaannya. Dan ingat untuk terus kasih tombol like, klik subscribe yang merah di bawah, dan juga teman-teman share video ini ke orang lain sehingga orang lain dapetin manfaat yang sama, bahkan lebih baik dari teman-teman semua. Amal jariah. Oke, itu dari saya teman-teman, sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you.